Nanti ini maaf. Ada cepat. Langsung Mela, kita selesaikan malam ini. Ya. Kau bikin kesimpulan yuk. Cari. Nggak bisa, cowok. Di kamera on cam terus. Woi, aku ini cok kesimpulan cok. Nggak bisa. Siapa? Aldit baca balik. Woi, aku kesimpulan cok. Dia kesimpulan kok apa? Dia yang jangan tidur anjing disuruh mah. Tidak siap. Kan tadi aku ngajak di mana? Oh, kok tanda. Tamu danu, tamu. Saya Muhammad Andika dengan NIM F1G225070. Saya Muhammad Agragiani Aldi dengan NIM F1G225091. Dan yang terakhir itu ada saya Dana dengan NIM F1G225-103. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan materi tentang sistem pengolahan sampah pada proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Pada set pertama akan dijelaskan dengan teman saya yaitu Zahro. Baik, kali ini saya sebagai pemateri 1, saya akan menjelaskan PPT hasil diskusi kelompok saya. Yang pertama yaitu ada deskripsi proyek, yaitu ada lokasi, nilai investasi, terminal, kapasitas, dan fasilitas. Nah, yang slide yang kedua yaitu tentang sistem pengolahan sampah YIA. Yang pertama ada pemilihan 5 kategori organik, plastik, kertas, logam, dan B3. Yang berarti sampah dipisahkan menjadi 5 kategori, yaitu organik, plastik, kertas, logam, kaca, dan B3. Yang kedua ada pengumpulan, yang berarti menggunakan trolei dan kontainer khusus sesuai jenis sampah. Yang kedua itu pengumpulan dilakukan secara terjadwal dan teratur agar tidak terjadi penumpukan. Yang poin ketiga yaitu pengolahan. Pengolahan ini berarti seperti composting 15 ton per hari, sampah organik diolah menjadi kompos. Ada recycling 12 ton per hari, plastik, kertas, logam, dan kaca didaur ulang. Untuk poin yang terakhir ada hanya 15% residu dibuang ke TPA Kulon Pro, yang berarti hanya sekitar 15% residu sampah yang tidak bisa diolah, dan residu tersebut dibuang ke TPA Kulon Progo dengan pengelolaan yang aman dan sesuai standar lingkungan. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan membacakan tentang penerapan prinsip 3R. Penerapan prinsip 3R merupakan konsep pengelolaan sampah modern yang menekankan pada pengurangan timbulan sampah dari sumbernya, pemanfaatan kembali barang bekas, serta pengolahan limbah menjadi produk yang bermanfaat. Konsep ini menjadi bagian dari pengelolaan sampah berwawasan lingkungan di mana masyarakat diajak untuk berubah dari kebiasaan membuang menjadi kebiasaan mengelola. Yang pertama, itu adalah reduce. Reduce berarti mengurangi penggunaan bahan atau produk yang dapat menjadi sampah, terutama yang sulit diuraikan di alam seperti plastik, styrofoam, dan logam berat. Reduce adalah langkah pencegahan sejak awal agar sampah tidak terbentuk dengan jumlah yang banyak. Tujuannya yaitu untuk mengurangi limbah sampah dari sumbernya. Yang kedua itu menghemat sumber daya alam dan energi. Yang ketiga itu menekankan biaya pengolahan limbah. Yang kedua itu adalah reuse atau menggunakan kembali. Reuse berarti menggunakan kembali barang atau kemasan yang masih bisa dipakai, baik dengan fungsi yang sama maupun fungsi yang baru. Langkah ini memperpanjang masa guna suatu benda agar tidak cepat menjadi sampah. Tujuannya adalah menekankan jumlah limbah yang dibuang, menghemat biaya tangga dan bersih, serta menumbuhkan kreativitas dalam pemanfaatan barang bekas. Yang ketiga adalah recycle atau mendaur ulang. Recycle adalah proses pengelolaan kembali limbah atau barang bekas menjadi produk baru yang dapat digunakan kembali. Kegiatan ini membutuhkan proses fisik, kimia, atau biologis untuk mengubah bentuk fungsi benda tersebut. Tujuannya yaitu mengurangi beban TPA, menghemat bahan baku alam,
menumbuhkan ekonomi kreatif berbasis daur ulang, dan lain-lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan membacakan tentang rekomendasi inovatif. Yang pertama adalah Smart Bin berbasis IoT untuk monitoring volume. Ini adalah berbasis teknologi yang dimana sampah dipilih secara sensor. Lalu teknologi BSF atau Black Soldier Fly untuk pengolahan sampah organik cepat. Ini kita berbasis menggunakan larva. Lalu pembangunan waste to energy plant skala kecil dan program insentif bagi tenan yang aktif mengelola sampah. Baiklah, adapun kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan kami kali ini, sistem pengolahan sampah YIA efektif dan berkelanjutan. Lalu membangun perizinan 3R dengan teknologi modern dan jadi contoh nasional untuk pengolahan sampah proyek infrastruktur. Baiklah, mungkin ini dari saya. Saya akan melanjutkan kepada moderator. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada sistem pengolahan sampah YIA efektif dan berkelanjutan. Dan yang kedua, membangun perizinan 3R dengan teknologi modern. Dan yang ketiga, menjadi contoh nasional untuk pengolahan sampah proyek infrastruktur. Mungkin kami dari kelompok 3, saya dan teman-teman hanya dapat menyampaikan materi itu saja. Sekian dari kelompok kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sono,